Mudah-mudahan kita termasuk dalam umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, malam Kamis ini kita akan mengadakan taklim yang pada malam ini kita akan bahas kelanjutan dari surat Abasa bagian yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Syekh Rizky Usmulazan. Untuk mempersingkat waktu kepada beliau, persilakan, Fadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Marhaban bikum ya muhibbi Al-Quran, ya, pecinta Quran. Semoga kita digolongkan kepada orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran. Amin. Rabbal Alamin. Karena Quran inilah sebesar-besar mukjizat, sebesar-besar karunia Allah kepada hambanya di muka bumi ini. Nabi kita adalah sebaik-baik nabi, ya, pemimpin para nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat yang paling besar. Ya. Jangan menyangka mukjizat yang paling besar itu Allah bisa membelah lautan seperti Nabi Musa dengan tongkatnya. Jangan menyangka bahwasanya mukjizat paling besar itu tahan api tidak bisa dibakar seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jangan sangka juga mukjizat terbesar itu bisa menghidupkan orang mati sebagaimana Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tidak itu semua. Mukjizat terbesar adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Oleh karena itu, karena ini adalah pemberian yang terbesar bagi umat manusia, kemudian juga mukjizat terbesar, karunia terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, seharusnya kita mengkhususkan waktu betul-betul setiap hari untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau kita dapat hadiah mobil mewah, kita pajang atau kita pakai? Pakailah. Kita pakai. Dikasih istri solehah, kita pajang apa kita, ya bagaimana bahasanya? Kita hidup dengan bersamanya kan? Nah, masa LDR terus atau LDM terus kan mubazir. Kalau kita diberi hadiah perhiasan, pakaian oleh orang lain, pasti kita pakai untuk menghargainya. Nah, kita diberi Al-Quran, masa kita diamin gitu kan? Inilah sikap orang terhadap Al-Quran itu banyak macam, ya. Ada orang yang menjadikan Quran seperti a gift saja gitu, hadiah pajangan gitu. Ini kalau kita keluar daerah atau keluar negeri dapat kenang-kenangan, atau ada tamu dari luar negeri ngasih plakat gitu, ya. Ngasih plakat atau piala atau kunci, ya. Gantungan kunci, ya. Ditaruh aja begitu. Dia menghargai pemberian itu, cuma dia biarkan saja gitu. Nah, itu ada sikap orang Islam seperti itu terhadap Al-Quran. Ya, nauzubillahi min zalik. Dia menganggap Al-Quran sebagai pajangan, cuma dipakai ketika satu kawin, yang kedua sumpah jabatan. Itu lagi ketiga ada yang meninggal. Itu pun satu surat doang, surat Yasin. Itu. Jadi berdebu Qurannya. Yang kedua, sikap orang Islam terhadap Al-Quran adalah seperti membaca Al-Quran itu seperti not balok. Tahu not balok? Nada. Kalau ada yang pernah belajar musik, ya, Ana dulu pernah belajar musik di Yamaha Musik 2 bulan tapi belajar not balok. Not balok itu seperti baris-baris, ada 5 baris, 4 kolom tidak salah, ya, lupa juga. Di situ ada simbol-simbol. Simbol bulat itu do, re, mi atau apalah. Kemudian dikasih simbol-simbol, temponya berapa, bunyinya seperti apa. Nah,
Bagaimana cara membunyikan not balok itu? Bagaimana caranya? Ambil alat musik, ya kan? Kita ikuti arahan not balok itu, maka keluarlah bunyi, ya enggak? Kalau semakin lihai dia, semakin mahir dia, maka bunyinya bagus gitu ya. Nah, sebagian umat Islam memfokuskan dirinya hanya sebatas menjadikan Al-Quran hanya not balok. Ya, artinya apa? Dia membaca Quran secara tartil, secara tilawah biasa gitu. Ini memang berpahala, cuman itu bukan maksud diturunkan Al-Quran. Bukan maksud diturunkan Al-Quran. Memang kata Rasul SAW, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wal lamun harfun, wa mimun harfun. Ya, bukan tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf kata Nabi, tapi alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Setiapnya ada 10 hasanah, ya kan? Bukan berarti memang berpahala gitu membaca Al-Qur'an dengan tartil, kita melantunkan bunyi-bunyi hurufnya berpahala. Cuman Al-Qur'an diturunkan bukan untuk itu. Apa tujuan Quran diturunkan? Inna anzalna ilaika kitabun anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Kitabun kata Allah, sebuah kitab yang aku turunkan kepada kalian. Mubarakun, penuh dengan keberkahan. Bagaimana cara mendapatkan keberkahannya? Apa tujuan dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Liyadabbaru ayatihi, agar dicermati, difahami, didalami, dimaknai ayat-ayatnya. Waliyadzakkara ulul albab, dan sebagai pengingat bagi orang yang memiliki akal sehat, memiliki akal yang berpikir. Di Quran ini adalah bacaan orang dewasa, orang yang mau berpikir, orang yang ingin menunaikan hak Al-Quran terhadap dirinya. Nah, itu baru bersyukur dengan Al-Quran. Nah, kita level mana nih? Level yang jadi gift, just a gift itu, sebuah hadiah, oleh-oleh itu. Jadi malaikat Jibril dianggap membawa oleh-oleh aja gitu. Nabi Muhammad diturunkan untuk membawa cenderamata, itu Quran. Itu kita tajang di rumah. Atau kita hanya menjadi pelantun huruf-huruf Al-Quran. Atau kita sudah mulai belajar untuk mempelajari Quran dengan membaca sebenar-benar membacanya. Itu yang baru tilawatul Quran Al-Karim. Itu baru disebut dengan qiraatul Quran Al-Karim. Itu disebut dengan membaca Al-Quran. Nah, masalahnya membaca Al-Quran itu kita baca Al-Quran sekarang, kita buka mushaf, apa kita paham? Langsung paham gitu? Belum. Rasanya sulit ya? Iya. Karena apa? Karena Quran itu penuh dengan berbagai cabang keilmuan. Ya, ilmu yang membahas Al-Quran dalam maknanya, yang mengurai maknanya, menyingkap maknanya disebut dengan ilmu tafsir. Karena tafsir maknanya penyingkapan. Ya kan? Tadinya tidak nampak menjadi tampak. Itu namanya tafsir. Al-kashfu wal idah, ya. Jadi kita butuh satu ilmu, namakan ilmu tafsir untuk membaca Al-Quran. Dan untuk mempelajari ilmu tafsir, ya harus dengan musyrifnya, ya harus dengan guru yang membimbing. Atau keterangan-keterangan ulama yang bisa membantu kita untuk membaca Al-Quran tersebut. Nah, itu yang disebut dengan karya ilmu tafsir atau karya tafsir. Karya tafsir itu bentuknya apa secara real? Kitab tafsir. Nah, makanya kita kalau ingin membaca Al-Quran, kita butuh kitab tafsir. Nah, kitab tafsir itu banyak, ratusan. Mana yang harus kita baca? Semuanya harus dibaca. Tapi kan kebanyakan. Step by step. Mulailah kita baca kitab tafsir yang paling mudah dulu. Yang paling simple. Ya, sebenarnya kitab yang kita baca ini ada yang lebih simpel daripada ini, tapi kurang mengampu. Kurang mengampu takutnya maknanya. Seperti tafsir Al-Mukhtasar, tafsir Al-Muyassar. Nah, ini kategori tafsir Muyassar. Al-Mukhtasar yang ada di kitab-kitab Al-Quran Mushaf itu, yang samping-sampingnya Arab gundul itu. Ada yang pernah lihat? Jadi Quran di tengahnya, samping-sampingnya itu ada tulisan Arab lagi, tapi tanpa harokat. Itu namanya kitab tafsir Al-Mukhtasar. Mukhtasar maksudnya yang
ringkas sekali gitu ya. Diulangi lagi dengan ayat itu diulangi lagi dengan kata yang mudah dipahami, paling simpel di zaman kita gitu. Di atas itu baru tafsir al-muyassar al-ijmali atau tafsir al-ijmali. Itu yang kita pelajari sekarang itu tafsir Aisar at-tafasir. Atau tafsir contoh yang lain tafsir al-jalalain. Tafsir jalalain. Pernah dengar? Di kampung-kampung di Indonesia ini biasanya buka tafsir jalalain. Pernah ya. Pesantren biasanya. Ya pesantren. Kalau di masjid-masjid dulu orang suka baca kitab tafsir jalalain. Tafsir bagus ya. Tafsir bagus untuk mengajar bagus. Tapi memang baca tafsir jalalain itu harus dengan ustadz. Karena terlalu padat ininya. Terlalu singkat dan padat penjelasannya gitu kan. Uraiannya sangat sedikit sekali itu Jalalain. Maka harus pakai guru untuk bacanya. Iya. Kalau enggak jadinya jalan lain. Kalau enggak jadi jalan lain. Dan jalan lain ya. Yang mengarang kenapa disebut Jalalain? Karena yang mengarang dua imam Jalal. Dua imam Jalal yang mengerjakan. Makanya tafsir al-Jalalaini. Jalalain. Siapa itu? Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti dengan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Awalnya kitab itu ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, kemudian nggak selesai, meninggal. Allahu Akbar. Jadi ulama itu banyak kan begitu ya. Meninggalnya karya belum selesai gitu, diteruskan oleh ulama yang lain. Ya kan, kalau kita meninggal kontraknya belum lunas. Mobilnya belum selesai dicicil ya. Kalau ulama kadang meninggal karyanya belum selesai gitu. Seperti siapa? Tafsir Al-Manar juga demikian. Syekh Muhammad Abduh belum selesai menulis, diteruskan oleh muridnya Syekh Rashid Ridha ya di Mesir itu. Sampailah menjadi 30 juz ya. Itu tafsir Al-Manar. Banyak karya-karya seperti itu juga. Itu juga tafsir Al-Jalalain ditulis awalnya oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti. Jadi jalan sekarang di Rawasari ada jalan Sayuti juga kan? Jalan Sayuti. Benar adalah Sayut atau Suyut ya, Suyuti. Karena pertama kali ke sini kaget juga, wah subhanallah ini jalannya orang soleh di sini nih, ulama nih. Jalan Sayuti. Alhamdulillah. Kata anak dapatnya ada bau-baunya Ustaz. Kata anak dapatnya di Bacang, bukan Sayuti. Ya dekat-dekat lah dengan Imam Sayuti. Sayut itu nama daerah di Mesir sebenarnya. Mesir bagian utara ada nama daerah kota namanya Sayut. Di situ Imam As-Sayuti lahir, maka dinisbatkan nama beliau Jalaluddin, dinisbatkan menjadi As-Sayuti. Berbanggalah orang Sayuti. Kalau orang Sayuti nggak ngaji tafsir itu aneh ya. Kita husnuzon, mereka udah ngaji tafsir ya. Kita husnuzon, nggak boleh. Nanti lucu juga kalau di akhirat gitu. Namamu siapa? Fulan bin Fulan. Kamu tinggal di mana dunia? Jalan Sayuti. Kenapa ngaji tafsir Imam Sayuti gitu? Wah, repot gitu. Namanya berat ya, namanya Muhammad, namanya Saleh, namanya Aulia. Wah, tapi jalan tempat tinggalnya Sayuti. Tapi amalannya min zalik. Baik, kita lanjutkan ya. Itu muqaddimah. Jadi ini penting ya, karena ini mukjizat terbesar, anugerah terbesar, jangan sia-siakan. Alokasikan waktu. Setiap hari harus ada Quran minimal satu ayat yang kita tadaburi gitu ya. Ya. Satu ayat minimal kita ada mentadaburi Al-Quran. Minimal sekali itu. Bagus satu halaman. Bagus lagi satu juz ya. Maka ulama dahulu itu ada 3 khataman mereka. Sering anak sampaikan. Ulama dahulu dalam Al-Quran mereka punya 3 khataman. Ada yang ingat yang pernah halaqah? Ada yang ingat yang pernah halaqah? Ada mingguan, tahunan. Kok jadi berubah nyampe ke Pak Khalid? Khatam bacaan, khatam tafsir. Oh ya, tadabbur. Ya. Ada khataman tilawah biasa, tilawah Quran. Maksudnya baca biasa, baca cepat aja. Ada khataman tadabbur.
Ya, maksudnya tadabbur dia benar-benar menghayati per ayatnya itu dimaknai secara tahlili, ya, secara mendalam. Kemudian ada khataman Tafsir. amali. Amali. Oh ya, amali. Khataman amali. Pertama khataman tilawati, ya, khataman baca cepat biasa gitu kan. Itu katanya saya sudah enggak terhitung gitu katanya. Udah enggak kehitung dalam seumur hidup saya udah kehitung gitu. Kalau khataman yang sifatnya tilawah udah enggak kehitung katanya. Ya misalnya dia baca 1 juz saja sehari, berarti sebulan dia khatam tilawah ya. Berarti setahun dia 12 kali khatam. Ya, kalau di Ramadan dia 2 kali lipat berarti 13 kali. Umurnya udah 40, 60, 70 tahun, jadi udah lumayan banyak gitu ya. Tapi jarang ulama itu 1 juz sehari ya. 1 juz itu surakaat biasanya. Masya Allah. Beneran. Kalau kita bahas ibadahnya salaf ya enggak apa-apanya kita nih. Kemudian kalau tadabbur itu harus sama pembimbing Ustaz ya. Lihat dulu kalau dia seorang alim, seorang ulama, seorang alim, dia nggak perlu pembimbing. Iya. Karena dia sudah menguasai cabang 15 cabang ilmu untuk memahami Al-Qur'an secara langsung. Nggak perlu tafsir lagi. Dia sudah bisa menafsirkan sendiri. Nah, sahabat kan mayoritas seperti itu. Sahabat-sahabat yang kibar ya, yang senior, mereka nggak perlu penafsiran lagi. Ya, kecuali sedikit dari Rasulullah SAW. Rasul hanya menafsirkan sedikit saja. Maksudnya ini, maksudnya ini, maksudnya ini. Balah jadi kaidah saja. Karena sahabat tuh 70% sudah paham langsung apa yang disampaikan Al-Quran. Karena dia tahu konteksnya, asbabun nuzulnya, dan semuanya. Kemudian itu khataman secara tadabbur. Itu katanya baru sekitar 3 kali katanya. Padahal Syekh ini udah uzur juga, udah tua juga gitu. Baru sekitar 3 atau 4 kali gitu. 3-4 kali saya baru khatam secara tadabbur. Kemudian khatam secara amali dia mengatakan baru sampai surat Al-Baqarah ayat 70-an. Yang benar-benar diamalkan katanya. Nah, kita sampai mana nih pengamalan kita nih? Yang pertama, Ustaz. Kita makan setiap hari, ambil setiap waktu kita tuh ba'da sholat subuh atau sebelum subuh itu paling afdol ya membaca Al-Quran. Kemudian kita tadabburi maknanya betul-betul. Kalau belum paham usahakan menangis ya. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal Qur'ana nazala bihuznin." Sungguhnya Al-Qur'an ini turun dengan kesedihan. Maka menangislah ketika membacanya, au fatabaku, atau pura-pura menangis. Ya, hadis riwayat Imam Hakim ya. Jadi kalau kita baca Quran diturunkan dalam keadaan kesedihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang Quran untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika membacanya itu harus dengan pemaknaan sehingga keluarlah air mata, menangis. Kalau tidak mampu menangislah karena kita nggak mampu menangis. Berarti 2 faktor yang saja, apakah hati yang keras atau kita yang selama ini ijtihad kita bernuntut ilmu masih lemah. Ya. 2 sebabnya harus kita tangisi. Yang pertama, kesungguhan kita dalam menuntut ilmu syar'i seperti bahasa Arab atau ilmu-ilmu yang lain masih lemah. Itu secara ilmu kognitif kita ya, alat kita memahami Al-Quran. Atau karena hati kita yang keras ya, hati kita yang keras ya. Kalau Abu Jahal, kemudian siapa lagi? Abu Lahab bahasa Arab. Bahkan mereka cari waktu untuk menguntit Rasulullah SAW mendengarkan Nabi baca Quran. Tapi hati mereka keras. Ya enggak sampai juga Al-Quran itu cahayanya. Ada orang yang hatinya bersih, hatinya lembut. Tapi malas belajar. Nah ini. Akhirnya enggak mau belajar bahasa Arab, enggak mau belajar akidah, enggak mau belajar ulumul Quran, enggak mau belajar hadis. Ya mungkin karena faktor tertentu atau sebab tertentu. Sayang sekali hatinya bagus, hatinya bersih, nggak ada hasad, murni, hatinya lillahi ta'ala ikhlas. Nah itu kebanyakan orang Islam. Kebanyakan orang Islam seperti itu. Thalabul ilminya yang kurang. Kalau hatinya insya Allah khair lah. Hatinya khair. Tapi thalabul ilminya agak perlu dipompa. Dipompa lagi untuk belajar ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena itulah tujuan hidup kita, apalagi. Kalaulah kita tidak bisa mengenal Allah melalui kalamnya, apa tujuan hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'buduni. Bacanya, liya'buduni.
Coba buka Al-Qur'annya. Itu harokatnya pasti kasrah kan? Liya'buduni. Itu maksudnya liya'buduni ana. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'buduni, agar beribadah kepadaku. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat ahli tafsir, mengatakan liya'rifuni, untuk mengenal keagunganku, kata Allah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, Allah nggak butuh ibadah. Maksudnya Allah hanya ingin dikenal oleh makhluk-makhluknya. Dan cara paling cepat, paling dekat, paling efektif, paling mujarrab untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kalamnya Al-Qur'an. Kalau kita tidak sungguh-sungguh pada Al-Qur'an, bagaimana kita menyelesaikan misi hidup kita gitu. Makanya ayo kita saling berwasiat dalam mempelajari Al-Qur'an, ya. Kalau tidak, sia-sia hidup kita, ya habis umur kita, tapi kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Abasa. Apa ayat ini kemarin itu? Ada yang ingat? Ini syai'in khalaqah. Kan. Falamma yaqdima amarah. Dan mereka itu belum atau tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada dia. Apa yang Allah perintahkan kepada dia? Ya'buduni. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari mengenal zat ciptaannya, kemudian mengenal kalamnya, maka disindir dengan orang buta sekalipun datang di situ. Abasa wa tawalla. Masa kalah sama orang yang kekurangan seperti orang buta, tapi semangat untuk ilmunya luar biasa, dalam rangka membersihkan dirinya. Ya, bukan untuk dunia juga gitu kan. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kemarin surat Abasa bagian yang ke-9 sekarang ya. Bagian yang ke-9, enggak apa-apa. Alon-alon kelakon. Baik, sampai mana kemarin? Kemarin pertanyaan yang Aisyah, Ustaz. Mengenai ya, kondisi pesawat dibangkitkan. Baik, ya, nah ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Besarkan dikit, telepon. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Nah, jadi Cukup? setiap personal sedikit lagi. Ana monitornya agak jauh nih, enggak kuat kalau 100 berapa ya? Alhamdulillah. Likulli imri'in, setiap personal, setiap orang, minhum yauma idzin, pada hari itu, yaitu hari kiamat, hari kebangkitan, sya'nun yughnih, punya urusan sya'an. Punya urusan yughnihi, yang menyibukkan dirinya. Wa qauluhu ta'ala, sehingga apa? Dia tidak lagi mikir orang lain, bahkan menjauh daripada orang-orang yang dicintainya. Kenapa? Ada beberapa tafsiran ulama, kesimpulan ulama. Di antaranya lah supaya melepaskan tanggung jawab daripada mereka. Pertama. Yang kedua, karena tuntutan mereka di akhirat. Karena tuntutan di akhirat. Istri ngejar supaya tidak ada orang yang saling nuntut, karena beban dia sendiri udah berat gitu. Ya kan, orang kalau sudah punya beban sendiri mungkin nggak dia nolong. Orang kalau tidak punya nggak mungkin dia ngasih. Man faqada syai'in la yu'tih, itu peribahasa bahasa Arab ya, peribahasa Arab yang terkenal. Siapa yang kehilangan sesuatu atau tidak memiliki sesuatu, mustahil dia akan memberikan sesuatu itu. Orang yang tidak memiliki akhlak, mustahil dia akan berakhlak baik. Orang yang tidak memiliki ilmu, mustahil dia bisa men-share ilmunya. Orang yang tidak memiliki kebaikan, mustahil akan memberikan kebaikannya. Jadi dia lari kepada tanggung jawab, lalu lari dari tuntutan, atau dia terlalu sibuk dengan urusan pada diri pada waktu itu. Nah, di sini kita sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala sebetulnya kisi-kisi hari akhirat ya. Hari itu sibuk gitu. Jangan sampai kita sudah membaca kisi-kisi ini di akhirat nanti malah ikutan juga golongan itu. Nauzubillahi min zalik. Jadi persiapan kita ya setelah membaca ayat ini adalah menyiapkan bagaimana kita nanti di akhirat. Yaitu ditanyakan oleh Pak apa kemarin? Pak apa yang kemarin nanya? Pak Darwin. Pak Darwin. Terus gimana Ustaz cara
cara apa namanya supaya selamat di hari huru-hara tersebut. Nah, kita sudah bahas panjang lebar kali tinggi. Nonton lagi tayangan sebelumnya di YouTube channel ya. Like, subscribe, and share. Sampai mana tadi? Kemudian Qauluhu ta'ala, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yauma izin musfiratun. Baik. Wujuh jamak dari wajah. wajhun, ya, jamak wajhin. Wajh artinya adalah wajah. Ya. Kemudian jamaknya wujuh. Allah ibaratkan di sini sebagian tapi maksudnya semuanya. Ya. Allah sebutkan zikrul ba'd yuradu bihil kul. Kalau istilah ilmu balaghahnya, disebutkan sebagian anggota badan atau sebagian hal untuk menyebutkan keseluruhannya. Ya, wajah-wajah pada hari itu bercahaya. Apakah wajah doang? Enggak, maksudnya semuanya. Maksudnya personal orang itu bercahaya pada hari itu. Nah, ayat ini dan ayat setelahnya itu adalah bicara tentang pembagian manusia pada hari kiamat. Hanya dua saja, nggak ada yang ketiga. Ya, saya netral aja Ustaz, di akhirat nggak bisa. Ya, harus ada menjadi golongan kanan atau golongan kiri, nggak ada yang netral. Kalau demokrasi bisa, golput, kalau di akhirat nggak ada. Wujuhun yauma izin musfirah, wajah-wajah pada hari itu maksudnya ada segolongan orang-orang yang musfirah. Ya. Jadi wujuh, wajah maksudnya adalah semua anggota badannya. Lalu kenapa disebut wujuh di sini? Pernah kita bahas di surat apa ya? Di surat Al-Fajr ya. Al-Fajr wal fajri wal layalin ash wasyafa'i wal watr wal laili Hal fi dzalika qasabul lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Oh, bukan, surat ini, surat Al-Ghasyiyah enggak salah ya. Wujuh yauma idzin khashi'ah. Ya. Ya. Ya, pernah kita bahas di surat Al-Ghasyiyah. Nah, kenapa disebut wujuh di sini? Karena wajah adalah benda yang paling berharga dari seseorang. Ya kan? Wajah adalah benda atau anggota badan yang paling berharga dari seseorang gitu. Nah, makanya orang kalau kriminal yang ditutup apanya? Kakinya apa wajahnya biasanya? Wajahnya, karena malu. Ya, wajah itu membeda dari satu dengan yang lainnya. Kalau kaki kayaknya sama semua gitu kan? Kaki itu hampir lah gitu ya. Nah, ini nggak mustahil dia malu, tutupnya adalah telinganya, nggak mungkin, pasti wajah yang ditutup. Karena wajah itu adalah sumber kemuliaan atau inti kemuliaan harga seseorang. Ya, makanya Rasulullah SAW melarang memukul wajah. Makanya hukum menonton ulama fikih mengatakan hukum menonton tinju atau sejenisnya itu nggak boleh. Ya, ya gitulah, sport Layan. Tapi kalau olahraga karate atau taekwondo atau silat yang tidak menampar wajah, memukul ya, hukumnya boleh. Tapi kalau meninju wajah nggak boleh. Nah, karena wajah itu sumber kemuliaan. Orang kalau ingin menghina biasanya yang ditunjuk muka apa, tangannya apa jarinya? Mukanya. Nah, jadi wajah itu sumber kemuliaan atau yang paling berharga dari seseorang adalah wajahnya. Baik. Kemudian wajah itulah sumber ekspresi, ya enggak? Wajah itu banyak mencerminkan hal. Muka orang lapar dengan orang yang habis makan beda itu. Orang yang makan bubur ayam sama dari Al Jazeera beda itu. Beda. Lagi banyak duit apa bokeh kelihatan Ustaz ya? Banyak duit sama lagi bokeh juga beda ya. Orang yang hidupnya senang dengan orang hidupnya ismin juga beda wajahnya gitu. Jadi wajah itu mencerminkan apa yang dalam hati, dalam jiwa. Ya, bahkan ada ilmunya itu ya, ilmu psikologi yang bisa menilai seorang dari wajah ya. Bahkan wajah itu mencerminkan kebiasaan makan seseorang. Ya, kebiasaan hidup seseorang bisa dinilai dari wajahnya. Baik. Kemudian pada hari itu wajah kelihatan ada sebagian golongan manusia golongan yang pertama nih,
Semoga kita digolongkan golongan ini, amin. Rabbal alamin. Itu wujuhun yauma idzin, pada hari itu musfirah. Al-isfar maknanya ad-daw, nur, Cahaya. cahaya, ya. Ai mudhi'atun musyriqah, berpendar, bercahaya. Baik, kenapa dia bercahaya? Ditambah lagi keterangan dhahikatun mustabsyirah. Jadi kalau ingin satu-satu nih, wujuhun yauma idzin musfirah. Pada hari itu wajah mereka bercahaya. Wujuhun yauma idzin dhahikah. Dhahikah. Afwan. Wajah pada hari itu tawa, girang. Ketawa ya. Ketawa. Dhahikah bisa bermakna ketawa, terus tersenyum. Tersenyum tapi nggak ngakak gitu. Tersenyum tapi giginya kelihatan. Sumringah lah ibaratnya. Berseri-seri. Mustabsyirah, sumringah, senang. Bisyarah artinya adalah berita gembira. Bisyarah artinya berita gembira yang menyenangkan. Ya. Wujuhun, jadi wujuhun yauma idzin musfirah, mudhi'ah, mustabsyirah. Wajahnya sumringah, bercahaya dan tersenyum. Kenapa mereka tersenyum? Wahia wujuhul mu'minin. Itulah wajah-wajah orang yang beriman. Wal mu'minat, yang beriman perempuan. Ahli taqwa, itu orang-orang yang bertakwa. Wujuhum hasanatun musyriqatun bil anwar. Wajah mereka itu baik, bagus, ya, hasanah. Musyriqah, bercahaya, glowing. Yang mau wajahnya glowing di akhirat, jadilah yang pakailah skincare yang namanya iman dan amal soleh. Itu udah disahkan sama Nabi kita Muhammad SAW, ya, terpercaya skincare-nya. Nggak ada merkurinya ya. Bil anwar, nggak relate karena jamaahnya laki-laki semua. Ada akhwat satu. Pasti relate banget. Jadi kalau ingin glowing di akhirat, ini nih syaratnya itu. Iman dan amal soleh. Nah, karena iman amal soleh itu memberikan cahaya di dalam hati ya. Kalau dosa memberikan noda hitam dalam hati. Nah, maka kita minta cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti banyak hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, doa Rasulullah SAW itu yang masyhur itu. Allahumma ja'al fi qalbi nura, amami nura, wa khalfi nura, wa yamini nura, wa shimali nura, tahti nura, fauqi nura. Sampai gitu Nabi berdoa, ya Allah berikanlah dalam hati saya cahaya, dalam wajah saya cahaya, telinga saya cahaya, pendengaran saya cahaya, ya. Kemudian penglihatan saya cahaya, kiri kanan saya cahaya, atas bawah saya cahaya. Itu Nabi minta cahaya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber cahaya ya Allah. Allahu nuru samawati wal ard. Allah adalah cahaya, pemberi cahaya langit dan bumi. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran, wa ma lahu min nur, kata Allah. Siapa yang tidak meminta kepada Allah cahaya, karena dialah yang hanya memberikan, karena dialah ribet. Karena hanya dialah yang memberikan cahaya, fama lahu min nur, maka mana lagi ada sumber cahaya? Maka mintalah cahaya melalui dengan iman, ilmu dan amal. Baik, ahlu taqwa wujuhum. Tapi kalau kulitnya gelap gimana, Ustaz? Karena ada juga yang bertanya seperti itu. Orang Afrika itu lain pula cahayanya itu. Ana punya banyak teman orang Afrika dulu pas kuliah di Libya itu. Bagus juga wajah mereka tuh, berseri-seri juga, apalagi kalau senyumnya lebar, ada giginya gitu. Giginya putih banget. Nambah cahaya. Nah, beda sama gigi orang Indonesia rata-rata agak menguning ya. Orang Afrika itu putih sekali giginya. Nggak tahu bisa seperti itu ya. Kemudian hasanatun musyriqah bil anwar, mustabsyiruna bil qudumi ala rabbihim wa nuzul bi jiwarihil karim. Baik. Karena mereka senang kenapa? Musfirah, dhahikah, mustabsyir. Kenapa mereka girang? Wajah itu kan yang mengekspresikan, tapi hakikatnya ada yang menyebabkan kan? Apa yang menyebabkan mereka girang? Senang, bahagia sekali itu pada hari itu. Padahal hari yang chaos, padahal hari yang berat rasanya di kebanyakan manusia. Tapi ada sebagian kaum yang malah senang itu. Karena mereka sudah lulus ujian dan bersiap menerima balasan, prestasi, balasan. Ibaratnya dunia ini kan tempat ujian nih, darul imtihan. Dunia darul imtihan ya. Dunia ini tempat ujian, cobaan.
Ya, kalau yang malas-malas, kalau namanya ujian di sekolah misalnya atau di universitas, pelajar yang malas-malas, nyanyi-nyanyikan waktu, ya, loncat sini, loncat sana, nongkrong sini, nongkrong sana, nggak belajar. Datang ujian. Beda dengan orang yang rajin belajar, mahasiswa yang rajin belajar. Ketika ujian, apa yang terjadi? Lancar jaya. Nah, lancar jaya, sedangkan nggak belajar, udah mulai keringetan, cari cara-cara untuk curang dan lain sebagainya. Pas hari pengumuman lebih parah lagi. Itu baru ujian dunia yang bisa diremedial, yang bisa diulang, yang bisa nggak lulus, bisa nanti tinggal kelas dulu, ya. Tapi ini di akhirat tidak ada tempat kembali. Nah, gimana pucatnya itu? Dan gimana girangnya orang-orang yang suksesnya ujian tuh, ya. Nah, makanya karena dia lulus ujian, dia membawa bekal yang banyak untuk pulang. Dia membawa amal soleh yang banyak, yang ikhlas. Maka ketika itu dia hanya siap menerima balasan yang tak bisa kita bayangkan oleh pikiran kita di zaman sekarang, di saat di dunia gitu. Nah, jangankan surga deh, ngomong jauh-jauh gitu. Ada yang dapat hadiah aja gitu. Tiba-tiba dapat hadiah dari Raja Salman ke Indonesia gitu. Dikasih rumah di Pondok Indah gitu. Gimana Masya kira-kira? Allah. Baru megang kunci ada gemetaran gitu. Pas depan rumah, oh Pingsan. biasa gitu. Di kaki pun nggak marah itu. Di kaki kan nggak marah itu. Ditampar pun nggak marah deh. Saya lagi girang katanya. Nah, itu Coba baru. cubit saya, mimpi nggak saya gitu. Nah, mimpi nggak Sen? Itu baru Raja Salman gitu, raja kecil di dunia gitu kan, di Arab Saudi pula baru gitu kan. Apalagi raja di raja, Allah Subhanahu wa taala yang berikan hadiah, nggak kebayang ekspresinya gimana itu. Subhanallah. Nah, itulah susah untuk menjelaskan ayat ini kecuali kita sendiri kembali kepada pribadi sendiri gimana kita mentadabburi ayat ini gitu ya. Girangnya amal soleh kita, bahkan berangan-angan orang-orang ahlul iman itu, kalaulah saya dulu di dunia tambahkan tasbihat 1 kali. Kalau saya yang hafal Quran 1 juz, kalau saya hafal 2 juz. Kalau saya ngaji itu 1 pekan sekali, kalau bisa 3 kali Ustaz. Wah, dia berangan-angan untuk menambah amal solehnya ketika itu. Girang. Al-taqwa wujuhum hasanatun musyrika bil anwar ada. Kemudian yang paling penting mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaannya. Itu yang paling penting ya. Jangan pikirnya materi juga gitu, dunia gitu, akhirat ya. Tapi berpikir kebahagiaan yang hakiki. Kenapa? Sekian lama sudah pisah dengan kekasih yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekian lama tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kita baca hadisnya, selama ini kita perjuangkan dakwahnya, selama ini kita pelajari ayat-ayatnya, timbul kekaguman, kerinduan, kecintaan kepada Sang Khalik. Pada hari itu diwujudkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana girangnya itu? Hari ini kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya saja. Itu sudah girang luar biasa, sudah senang kita. Sudah bahagia kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Fardus Somad, ya. Lam yalid wa lam yulad, lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dan kita pelajari sehingga kita kagum, rindu, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu diwujudkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, gimana girangnya itu. Ya. Dialah yang maha sempurna, yang maha sempurna keindahannya, kemuliaannya, keluhurannya. Allahu Akbar. Dan itu adalah ulama sepakat ya, seluruh ulama bahwasanya nikmat tertinggi bukan bidadari ya. Bukan bidadari. Bidadari itu cuma pelayan. Ini salah kaprah nih. Banyak yang menyangka muslim itu kok pikirannya bidadari terus gitu kan. Akhirnya di media sosial tuh jadi bahan bulian gitu. Iya. Udah mati ketemu bidadari, nggak jadi katanya. Nah, itu kan nggak betul itu. Karena kita sendiri salah mempersepsikan surga itu seperti apa gitu. Bidadari itu, Pak, cuman pelayan statusnya. Sama istri yang sah di dunia itu nggak ada apa-apanya gitu. Nggak mungkin pula kan bidadari itu pelayan itu dibikin jelek, kan nggak mungkin kan. Ada yang relate nggak sih? Kok ngomongnya itu surga itu bidadari aja. Salah itu. Surga itu bertemu dengan Allah. Itu keindahan yang paling tinggi. Kenapa kita nggak rindu? Karena kita nggak kenal dengan Allah. Kenapa kita nggak kenal? Karena tidak mencoba mengenal Allah. Itu dengan ayat-ayatnya. Ayat yang tersurat dan tersirat. Dan ayat yang hidup. Yang tersurat itu Al-Quran.
yang tersirat itu pada alam penciptaannya, dan yang hidup itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mengenal, tidak sayang kan, tidak sayang, tidak rindu. Nah, itu yang menyebabkan kita akhirnya berpikirnya surga itu kembali ke materi lagi, bidadari lagi, harta lagi, segala macam kenikmatan yang seperti dunia, gitu. Tidak seperti itu gitu. Baik. Jadi berjumpa dengan Allah itu nikmat yang tertinggi. Kalau anak pribadi ya berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasul, dan bisa sowan dengan para nabi. Ah, itu paling nikmat kayaknya itu. Penasaran tuh Nabi Isa itu gimana, Nabi Musa itu gimana, Nabi Nuh gimana. Karena kakek anak pribadi, kakek orang Indonesia ya, kecuali Pak Khalid. Itu kakek kita Nabi Nuh. Bukan Nabi Muhammad SAW. Ya, atau Nabi apa ya? Kalau kita itu keturunan dari anak ketiga Nabi Nuh, Yafid ya. Kakek kita asli itu Nabi Nuh. Nanti kita bahas ya tentang Nabi Nuh insyaallah. Bagaimana hubungan kita nih dengan Nabi Nuh alaihi salam. Ya, bisa sowan dengan para nabi dan rasul, terbiasa itu. Berbiasa itu nikmatnya tertinggi kayaknya. Majelis dengan mereka. Subhanallah. Baik. Kemudian golongan yang kedua, wujuhun yauma izin. Wujuhun yauma izin 'alaiha ghabar. Tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajarah. Dan golongan yang kedua nih. Ya, golongan yang kedua yang celaka ini. Auzubillahi min dzalik. Yang satu dapat cahaya, yang satu ketutup atau tidak ada cahayanya. Wujuhun yauma idzin, pada hari itu ada juga wajah-wajah yang khasyiyah. Dalam surat Al-Ghasyiyah sebutnya khasyiyah. Wajah-wajah yang tertunduk, malu, terhina. Ya, jadi khusyuknya nanti di akhirat. Di dunia enggak khusyuk. Ya, orang yang khusyuk khasyiyah dunia akan musfirah di akhirat. Golongan yang musfirah girang di dunia nanti khusyuk di akhirat. Mau pilih mana nih? Khusyuk dunia apa khusyuk di akhirat? Ya. Di dunia ngangkat kepala tinggi-tinggi ya. Dunia ngangkat membusungkan dada tinggi-tinggi. Di akhirat tuh calon-calon tuh. Nah, tapi jangan gunakan ini untuk menjustifi orang lain. Ya, jangan pakai ilmu Al-Qur'an untuk menjustifikasi orang lain. Tapi orang yang tawadhu, orang yang khusyuk, orang yang khasyik, biasanya di akhirat dia tersenyum lebar. Nah, kayak gitu udah karakter udah beda gitu. Baik. Golongan yang kedua, wujuhun yauma izin 'alaiha ghabar. Ay taqumul qiyamah. Wujuhun yauma izin 'alaiha ghabarah. Pada hari itu ada juga golongan yang kedua. Naam, ay taqumul qiyamatu wa yuhsyarun nasu li faslil qada. Ya, ini keterangan seharusnya sebelumnya ya. Ya jelas, di golongan yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam persidangan itu dua golongan. Yang pertama, golongan musfirah, golongan yang 'alaiha ghabarah. Baik, 'alaiha ghabarah maksudnya ghabar artinya khibar. Ghabar maksudnya gubar, afwan. Gubar adalah debu. Tapi ada juga ulama yang mengatakan ghabarah maknanya itu enggak debu, tapi kerutan yang ada di muka. Dahi di muka lah. Ada yang di sini, ada yang di mata ya. Ada yang di mana-mana gitu kan, kerutan semua. Maksudnya ghabarah itu ada yang mengatakan debu yang menutup mukanya, ada yang mengatakan kerutan-kerutan di wajahnya. Orang tuh kalau stres, orang kalau sering berpikir berat, ya biasanya ada kan kerutan di wajahnya tuh. Udah tua juga gitu Ustaz. Iya, udah tua udah pasti. Ini kayaknya banyak nih. Ada anak punya keluarga dekat gitu kan, emang orangnya serius, suka berpikir gitu kan. Akhirnya udah dia nggak lagi serius aja kelihatan serius gitu. Dibantu sama karena efek daripada kerutannya itu gitu. Itulah karena saking beratnya beban ketika itu maka sudah kebentuk di wajahnya itu ghabarah itu, kerutan-kerutan karena saking beratnya diri dia gitu kan. Baik, belum diazab itu. Nauzubillahi min dzalik. 'Alaiha ghabarah ay ghubar tarhaquha itu taghsyaha qatarah. Qatarah maknanya zulmatun wa sawad. Ulaika ay allazina 'alaihim ghabarah taghsyahum al-qatarah. Humul kafaratu al-fajarah. Al-kafarah jamak dari kafir, fajarah jamak dari fajir. Ya, dua golongan inilah yang enggak selamat di akhirat. Yaitu golongan kafir dan golongan fajir. Naam.
Apa itu kafir? Kalau kita bilang fajir sebetulnya itu sudah umum melingkupi makna kafir. Tapi Allah pisahkan dua golongan ini. Allah pisahkan. Ada istilahnya dalam ilmu bahasa Arab itu iza iftaraqa, kalau mereka berpisah, apa sih istilahnya itu? Iza iftaraqa ittama'a, iza ittama'a iftaraqa, itu istilahnya. Kalau ada dua istilah digabungkan dalam satu ungkapan, maknanya berbeda. Tapi kalau istilah itu dipisah dalam penggunaannya dalam kalimat yang berbeda, maka maknanya satu. Nah, contohnya iman dan Islam. Kalau kita pakai berpisah maknanya sama itu. Ini ahli iman, ini ahli Islam, sama nggak? Sama. Kalau dipisah penggunaannya. Tapi kalau digabungkan, ahli iman wal Islam itu beda maknanya. Kata iman dan Islam kalau digabungkan maknanya berbeda. Ini gaya bahasa ya. Nah, gitu juga di sini kalimat kafara itu kalau dipisah dengan fajarah maknanya beda. Kalau berpisah tempat penggunaannya berbeda. Tapi kalau dia disatukan sama. Kalau kafir itu bermakna fajir bermakna kafir. Secara bahasa kan kafir orang yang menutupi, orang yang menolak. Fajir artinya orang yang menyalahi atau keluar dari jalur. Itu secara bahasa ya. Tapi maknanya sama. Fajir itu kafir fajir gitu. Tapi kalau di sini di ayat ini Allah sebutkan secara bersamaan. Nah, artinya apa? Ada perbedaannya di situ. Apa perbedaannya? Kembali ke makna bahasa tadi itu. Kafir itu orang yang menolak. Kemudian al-fajir orang yang tidak menjalankan atau tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang dikerjakan, yang dilarang dikerjakan, yang disuruh enggak dikerjakan. Nah, itu makna fajir. Baik. Jadi muslim mungkin enggak fajir? Mungkin. Orang muslim mungkin enggak fajir? Mungkin jadinya. Mungkin. Seorang muslim mungkin fajir. Kalau kafir enggak lah. Kalau orang syahadat enggak mungkin kita katakan kafir. Orang yang mengatakan la ilaha illallah itu sudah muslim ya. Sudah muslim ya, kecuali ada pembatal keislaman yang lain. Baik, di sini ada dua sifat. Yang pertama dia mengingkari dan melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Jadi orang yang buram sekali, enggak glowing, jangankan glowing gitu ya. Mereka tuh dua sebabnya di dunia. Pertama karena kekufuran dia dalam hati dia, kemudian fajir dalam perbuatan dia. Ya, karena kekufuran di hatinya, kemudian dia fajir dalam perbuatannya. Itu sudah satu paket itu sebenarnya. Kalau orang i'tiqadnya sudah salah, amaliyahnya pasti salah. Tapi orang itu i'tiqadnya atau keyakinannya benar, pasti amalnya juga cenderung lurus amalnya. Karena di sini Allah kedepankan kufurnya dulu, ulaika hum al-kafaratu al-fajarah. Karena dimulai dari i'tiqad yang salah, maka perbuatannya fujur, keji, fajir ya. Yaitu fiha allazina 'asyu 'alal kufri wal fujur wa matu 'ala zalik. Yaitu orang-orang yang hidup dalam kekufuran dan kefajiran. Bahasa Indonesia ya, fajiran itu ya? Enggak ya? Nah, gitulah kira-kira. Wa matu 'ala zalik. Dan mati dalam keadaan demikian. Wal fujuru wal khuruju an ta'atillahi ta'ala bi tarkil wajibat wa ghasyan al muharramat karriba'i wa zina'i was safki dima. Ya, itu fajir itu diterjemahkan oleh beliau, fujur itu adalah keluar dari ketaatan pada Allah dan senantiasa melaksanakan apa yang diharapkan Allah seperti riba, zina dan menumpahkan darah. Itu contoh-contoh saja gitu. Artinya apa? Dia menyimpang dari apa yang Allah berikan kepada dia. Minta waktu 2 menit ya untuk membaca hidayatul ayat agar selesai nih, jangan sampai gantung juga nih. Pekan depan insya Allah kita bahas surat baru, surat An-Nazi'at. Mencabut dengan keras. Baik. Hidayatul ayat ya, petunjuk-petunjuk di ayat ini coba kita baca. Nomor 1, bayan syiddatil hauli. Al-haul artinya kengerian ya, kedahsyatan kengerian. Ayat ini menceritakan atau surat ini menceritakan betapa hebatnya peristiwa hari kiamat, yadullu alaihi firari al-mar'i min aqribaihi. Itu ditunjukkan dengan larinya, berhamburannya orang-orang menjauhi daripada orang-orang yang dicintainya, orang yang qarib ya. Isnan qatarut taba'at 'ala al-'abdi yaumal qiyamati wa hiya al-huquq alladhi yutalibu biha al-'abdu yaumal qiyamati.
Jadi bahayanya kalau kita ini masih ada hak-hak yang bersangkutan, yang masih tersangkut dengan orang lain ya pada seorang hamba pada hari kiamat, sehingga tidak selesai di dunia. Muamalah ya. Karena banyak orang yang nuntut ya, karyawan nuntut bosnya, bos nuntut bos besarnya gitu kan. Rakyat nuntut, rakyat berapa orang yang nuntut presiden itu? Jadi amanah pangkat tuh, jabatan tuh gak main-main ya gitu. Misalnya kita memimpin satu RT akan menanyakan kita nanti hari kiamat. Insyaallah. Ya kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ala ra'iyatihi. Setiap jiwa atau pemimpin akan ditanya tentang apa yang pimpinannya. Ya kalau dia mimpin diri sendiri mungkin diri sendiri saja gitu. Tapi kalau sudah berumah tangga, istrinya akan ditanya juga, anaknya. Kalau RT-nya akan nuntut. Negara 270 juta orang akan nuntut presiden. Ya Allah ya Rabb. Kasihan ya, pemimpin itu kasihan, harus doakan ya. Baik. Itu tuntutan ya. Kemudian ketiga, syiddatul hauli wal faza' tunsi al-mar'u yaumal qiyamati an yunzura ila aurati ahadin min ahli al-mauqif. Baik. Saking beratnya hari di ketika itu sehingga membuat seseorang lupa, itu tunsi. Ya, tentang aurat orang lain. Ya, kalau dunia sekarang jadi ekspos, itu aurat perempuan diekspos dan lain sebagainya. Laki-laki juga ya. Aurat itu diekspos jadi bisnis. Tapi di akhirat orang nggak peduli lagi hal yang demikian ya. Baik, yang keempat, seperti riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang telah kita sebutkan. Samaratul imani wat taqwa tazhar fil mauqif nuran 'alal wajhi wa isyraqan lahu wa ida'atan wa saramatan wa ida'atan. Gimana sih? Koma sebenarnya itu wa ida'atan. Samarah itu buah, hasil dari iman dan takwa itu akan tampak atau muncul, tazhar, pada hari di mana dibangkitkan. Berupa apa? Nur, cahaya. Cahaya iman, cahaya amal, ya beda-beda tuh cahayanya. Kalau cahaya puasa beda, cahaya cahaya dari zikir beda lagi. Ya akhirnya cahaya itu yang menuntun kepada pintu yang berbeda. Ya, cahaya iman, cahaya Quran beda lagi. Nah, kemudian nuran 'alal wajhi, sehingga muncul dari wajah. Ada yang mengatakan sebab wudu, ya karena cahaya itu dari wudu. Udah kita bahas juga kemarin. Kemudian wa isyraqan lahu, dan ya glow lah. Pendaran, isyraq, pendaran. Wa idha'atan, dan cahaya. Wa samaratul kufri, dan buah dari kekafiran. Wal fujur tazhar zulmatan sawadan 'alal wajhi wa sedangkan kekufuran dan kefujuran itu akan menampakkan kegelapan. Iyalah, kalau nggak ada cahaya pasti gelap kan? Ya kan? Kalau nggak ada cahaya gimana jadinya? Gelap. Nah itu yang terjadi karena iman amal soleh nggak ada, maka akan jadi gelap dia. Khamsah. Yang kelima, taqriru aqidatil bahsi wal jazai bi'ardi suratin min suwariha. Jadi surat ini sekali lagi karena suratnya Makkiyah, turun sebelum hijrah, isi atau kontennya itu berkisar tentang penetapan adanya akidah kebangkitan hari kiamat dan balasannya. Ya, seperti diungkapkan dengan beberapa bentuk penjelasannya, itu bi'ardi suratin min suwariha. Baik. Cukup ya, lebih nanti 2 menit, 4 menit malah minta. Baik. Ustaz, sebelum yang lain ada pertanyaan, saya duluan Ustaz, hak prerogatif. Nanya kalau gitu